Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, kalau semuanya baik-baik saja. Ibu ingin mengingatkan kepada anak-anak untuk selalu mematuhi protokol kesehatan ya. Ya, Bu. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Ira Safitri memimpin doa pada pembelajaran hari ini. Baik, Ibu. Oke, semuanya bersiap. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ira Safitri telah memimpin doa pada pembelajaran hari ini. Ya, Bu. Oke, selanjutnya Ibu absen dulu ya anak-anak. Yang pertama, Amira Akmalia, apakah hadir? Itu ada tuh, Bu. Ada, oke. Selanjutnya, Firda Sabila. Hadir, Ibu. Hadir. Selanjutnya, Ira Safitri. Hadir. Hadir, Ibu. Yang terakhir, Mutiara Nurul Herawati. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya teman-temannya. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Udah muncul belum? Udah. Oke, pada pembelajaran hari ini tujuannya yaitu siswa mampu menjelaskan kembali tentang gangguan pada organ pencernaan manusia. Yang kedua, siswa mampu menganalisis penyebab dan gejala dari gangguan sistem pencernaan pada manusia. Yang ketiga, siswa mampu menentukan bagaimana cara mengatasi gangguan sistem pencernaan pada manusia. Dan yang terakhir, siswa mampu membuat sebuah poster untuk menjelaskan gangguan tersebut. Oke. Silakan kalian lihat video yang akan Ibu tampilkan ya. Kenapa ya perut kita bisa sakit? Gini, Bol, gangguan atau penyakit pada organ pencernaan umumnya disebabkan oleh makanan yang tidak sehat dan pola makan yang tidak teratur. Aku jadi ingat minggu lalu pas aku kena diare. Kok bisa, Bol? Minggu lalu aku makan bakso di taman dan aku pesan yang super pedas. Yah, pantas aja kamu sakit, Bol. Hehehe, iya Pipo, aku baru tahu loh kalau diare sering disebut juga mencret. Kata dokterku, seseorang yang terkena diare mengalami buang air besar yang lebih sering dan encer dari biasanya, sama kayak yang aku alami. Walaupun termasuk penyakit ringan, tapi kalau tidak mendapat perawatan yang benar, diare
bisa jadi bahaya loh. Dan setauku, diare dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Bisa karena mutu dan kebersihan makanan yang buruk, alergi terhadap makanan, atau terlalu banyak makan makanan yang asam dan pedas. Diare juga dapat menjadi salah satu gejala dari penyakit seperti malaria, campak, cacingan, dan infeksi usus. Biar sembuh, dokter menyuruh aku minum Oralit. Oralit adalah larutan yang terbuat dari campuran air matang yang diberi gula dan garam. Untunglah kalau kamu udah gak apa-apa, Bol. Kalau aku pernahnya kena penyakit mah. Gimana rasanya tuh, Pipo? Jadi, mah adalah penyakit yang menyerang lambung. Penyakit mah sering disebabkan karena pola makan yang tidak teratur atau sering terlambat makan. Gejalanya adalah perut terasa perih dan mulas jika terlambat makan. Saat makan pun, perut terasa sakit, kadang terasa mual bahkan muntah. Penyakit mah terjadi karena produksi asam klorida yang berlebihan di lambung. Tingginya kadar asam lambung dapat disebabkan oleh makanan yang terlalu asam atau pedas, kopi, maupun alkohol. Oh begitu, berarti kamu harus mengatur pola makanmu. Iya, Bol. Tapi ada lagi loh penyakit yang lebih ngeri. Namanya radang usus buntu. Setahu aku, radang usus buntu adalah penyakit yang disebabkan oleh menumpuknya kotoran di usus buntu, yaitu di bagian umbai cacing sehingga menyempit. Peradangan juga dapat disebabkan oleh infeksi kuman pada umbai cacing. Gejala yang timbul antara lain, perut terasa mual disertai muntah, kadang mencret, tubuh mengalami demam, perut bagian kanan bawah terasa sangat nyeri, dan akan semakin parah apabila terjadi penekanan atau guncangan, misalnya batuk atau berjalan biasa. Kalau sudah parah, harus menjalani operasi pemotongan umbai cacing loh, Bol. Tapi sampai saat ini, fungsi dari umbai cacing sendiri belum diketahui dengan jelas. Jadi, meskipun umbai cacing telah dipotong, organ pencernaan yang lain tidak akan terganggu. Aku jadi kapok makan sembarangan lagi. Kita memang harus menjaga kesehatan organ pencernaan kita, Bol. Ada beberapa tips nih. Pertama, harus selalu cuci tangan dengan sabun sebelum makan. Kita harus banyak makan sayur dan buah serta makanan yang berserat. Jangan terlalu sering makan makanan yang terlalu pedas atau asam. Saat makan, makanlah dengan tenang. Jangan terlalu cepat menelan makanan jika belum dikunyah sampai halus. Tujuannya agar kerja lambung menjadi lebih ringan, karena lambung tidak perlu meremas-remas makanan terlalu kuat atau terlalu lama. Setelah makan, jangan lupa banyak minum air putih dan hindari minuman beralkohol dan bersoda. Biasakan tutup makanan yang ada di atas meja makan untuk menghindari makanan tersebut dihinggapi oleh lalat. Oh iya, Bol, biasakan juga makan secara teratur, yaitu 3 kali sehari, dan hindari telat makan. Hindari juga tempat makan yang kebersihannya tidak terjaga. Yuk, mulai jaga kesehatan pencernaan kita. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya ya. Oke, kita lanjut. Buka buku kalian, halaman 48 ya, anak-anak. Baik, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Sudah dibuka belum bukunya? Ya, Bu. Oke, Ibu akan menunjuk 2 orang dari kalian untuk membacakan percakapan tersebut ya. Baik, Bu. Oke, Bu. Silakan untuk Firdaus bilang menjadi Lani dan Mutiara Nurul sebagai Dayu. Silakan. Aduh, perutku sakit. Wah, kenapa, Lan? Sepertinya maku kambuh. Kemarin mahku juga kambuh, Lan. Dokterku memberikan obat mah seperti yang ada di televisi. Bahkan ada obat mah yang memiliki aneka rasa. Mungkin kau pernah meminumnya? Oh iya, aku jadi teringat. Ternyata aku memiliki obat mah yang kau maksud di dalam tasku, yuk. Terima kasih atas perhatiannya. Lalu, apa kata doktermu waktu itu, Dayu? Apa yang menyebabkan mah kita kambuh? Oke,
Oke, terima kasih untuk Firda dan Mutiara Nurul. Ya Bu, sama-sama. Selanjutnya, kita simak baik-baik video yang akan Ibu tampilkan ya. Baik, Ibu. Menurut data, 7 dari 10 orang di dunia memiliki penyakit MAH. Coba kita persempit lagi. 1 dari 3 orang di sekitar Anda memiliki penyakit MAH. Apa mungkin Anda juga memilikinya? Apa itu MAH? MAH atau tukak lambung adalah gangguan pada lambung karena ketidakseimbangan antara enzim, asam lambung, dan mukosa, yaitu dinding lambung, maupun terjadi luka, peradangan, infeksi, bahkan borok pada lambung. Hal ini dapat menyebabkan sakit mulas dan perih pada perut. Penyebab MAH adalah kondisi psikologis. Infeksi bakteri umumnya adalah bakteri Heliobacter pylori. Penggunaan obat tertentu, bahan korosif, keracunan, sering makan makanan asam juga pedas, lada, makanan berminyak, gorengan, kafein, minuman bersoda, dan minuman beralkohol, dan kebiasaan makan yang tidak teratur. Jadi, bagaimanakah tahapan dari penyakit MAH? Fungsi lambung secara umum adalah tempat di mana makanan dicerna dengan zat asam lambung dan sejumlah kecil sari-sari makanan diserap. Dan tahapan pertama adalah MAH ringan. MAH di dalam tahapan ringan biasanya belum menimbulkan sakit yang berarti, namun akan terlihat adanya tanda asam lambung yang berlebih di sekitar dinding lambung. Tahapan berikutnya adalah MAH sedang. Pada tahapan ini, sakit MAH sudah menimbulkan nyeri dan mual yang menyakitkan. Kemudian, MAH kronis. MAH kronis adalah tahapan MAH yang sudah cukup parah. Pada tahapan ini, luka dan peradangan sudah muncul pada lapisan mukosa lambung. Selanjutnya adalah MAH akut. MAH akut dapat terjadi karena terdapat infeksi pada lambung maupun infeksi mikroorganisme merugikan, yaitu Heliobacter pylori. Dan tahap yang terparah adalah kanker lambung. MAH yang sudah akut bisa berubah menjadi kanker lambung. Salah satu obat luka lambung atau MAH yang biasanya pertama kali dicoba saat MAH menyerang adalah antasida. Tapi tahukah Anda, antasida mungkin adalah cara pertama mengatasi MAH atau nyeri lambung, tetapi mereka tidak menyembuhkan luka pada lambung. Antasida mungkin merupakan solusi yang bagus untuk menetralisir kelebihan asam lambung dan meredakan nyeri sesaat, tetapi tidak untuk pemakaian dalam jangka waktu yang lama. Acid blockers atau antasida bekerja dengan mengurangi jumlah asam lambung yang Anda hasilkan. Kedengarannya seperti logika yang baik, tapi hati-hati untuk efek sampingnya. Dengan menghalangi atau mengurangi produksi asam lambung, Anda mengurangi efektivitas dari sistem pencernaan Anda. Bila tidak ada asam lambung yang cukup, protein dan vitamin dari makanan yang masuk ke lambung tidak dapat diserap dengan baik, dan ini bisa membuat Anda kekurangan gizi. Asam lambung juga melindungi Anda dari jamur, membunuh bakteri dan virus yang ditemukan dalam makanan yang Anda makan. Dan dengan memblokir asam lambung Anda menurunkan sistem pertahanan alami dari lambung dan menyebabkan tubuh lebih rentan terhadap serangan bakteri, kuman, dan virus yang bisa menyebabkan tubuh lebih mudah keracunan makanan oleh parasit dan menyebabkan masalah perut. Bagaimana anak-anak, apakah sudah ada gambaran tentang penyakit MAH? Sudah, Bu. Mungkin anak-anak sudah mengerti tapi belum begitu mengerti ya. Ya, Bu. Ibu akan menjelaskan lebih spesifik lagi ya. Setelah penjelasan dari YouTube tadi, secara garis besarnya pengertian MAH atau istilah medisnya disebut dengan dispepsia adalah rasa nyeri dan rasa tidak nyaman pada lambung yang disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, ini dia faktor dan penyebab dari penyakit MAH. Yang pertama, infeksi bakteri Helicobacter pylori atau peradangan pada lambung. Yang kedua, terlalu banyak makan. Yang ketiga, kelebihan berat badan. Yang keempat, makan terlalu cepat. Yang kelima, mengonsumsi makanan berminyak, berlemak, dan pedas. Selanjutnya, terlalu banyak mengonsumsi minuman berkafein dan soda. Dan yang terakhir,
Dan yang terakhir, mengonsumsi coklat secara berlebihan. Selanjutnya ada gejala dari MAH. Yang pertama, cepat merasa kenyang saat makan dan rasa kenyang berkepanjangan setelah makan. Yang kedua, mual. Yang ketiga, kembung pada perut bagian atas. Yang keempat, sering bersendawa. Yang kelima, nyeri pada ulu hati dan nyeri di tengah dada yang muncul ketika atau setelah makan. Yang terakhir, rasa panas pada perut bagian atas. Di sini anak-anak udah ada yang pernah merasakan gejala-gejala dari MAH belum? Pernah Bu, pernah. Pernah, Bu. Pernah, Bu. Coba Ira Fitri jelaskan gejala apa yang kamu alami. Aku itu kayak cepet ngerasa kenyang juga, tapi nggak udah kembung, terus panas gitu Bu perutnya, terus sering bersendawa ya Bu namanya ya Bu. Bersendawa, iya. Oh iya. Terus kayak nyesek gitu Bu di atas perutnya, itu nggak enak ya Bu. Udah gitu aja aku gejala Deket MAH-nya. dada ya, di tengah-tengah dada. Oh, berarti itu tanda-tanda gejala MAH, Ira. Iya Bu. Terus siapa lagi yang pernah mengalami gejala MAH? Gak ada, cuma Ira doang ya? Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan cara mencegah penyakit MAH. Yang pertama, makanlah dalam porsi kecil dan secara perlahan. Yang kedua, hindari makanan yang mengandung banyak asam. Yang ketiga, bila sakit MAH dipicu oleh stres, carilah metode baru untuk mengelola stres seperti bermeditasi. Yang keempat, jangan berolahraga dengan perut penuh. Yang kelima, jangan berbaring tepat setelah makan. Nah, di sini Ibu pengen nanya, siapa yang kalau habis makan langsung tiduran? Ira, Bu. Siapa? Ya, Bu. Mutiara ya? Ira sering banget kayak gitu, Bu. Ira, Bu. Ira. Mutiara sama Firda ya? Enggak, Bu. Kenapa, Bu? Saya, Bu. Ira, Bu. Habis makan Itu setiap tiduran harinya, ya? Bu. Ira Bu, aku. Oh, Ira Fitri ya? Emang Ibu dia, Bu. Nggak boleh, Ira. Kalau habis makan, kita tuh duduk dulu supaya makanan yang kita habis makan tadi bisa tercerna dengan baik. Oh, makanya saya punya MAH Bu. Nih, cara mengobatinya Ibu kasih tahu ya. Cara mengobati penyakit MAH. Yang pertama, kurangi makanan berlemak dan pedas. Yang kedua, kurangi konsumsi minuman berkafein dan bersoda. Yang ketiga, tidur setidaknya selama 7 jam setiap malam juga bisa membantu meredakan sakit MAH ringan. Yang keempat, berolahraga secara teratur dan berhenti merokok. Yang kelima, mengonsumsi obat sesuai resep dokter. Buat Ira Fitri, mungkin kamu ada gejala MAH, kamu bisa mengobatinya dengan cara tidak makan makanan pedas, berlemak, bersoda, berkafein, dan kamu jangan sering begadang karena itu bisa memperparah sakit MAH kamu. Ya, Ira. Oke Bu. Ini Ibu memiliki tugas ke kalian untuk mencari informasi tentang macam-macam gangguan organ pencernaan pada manusia. Organ pencernaan manusia itu kan banyak banget. Nah, kalian cari informasi tentang penyakit-penyakit tersebut. Lalu setelah dicari, nanti kalian kumpulkan di grup WhatsApp ya. Oke, Bu. Berapa hari, Bu? Ngumpulinnya kapan?
ngumpulinnya pertemuan selanjutnya ya. Bu. Lalu tugas yang selanjutnya yaitu kalian membuat poster tentang gangguan sistem pencernaan manusia. Ini dia contoh dari poster tentang MAH. Nah, di dalam poster itu harus terdapat judul poster. Ini yang tulisan gangguan pencernaan MAH itu disebut dengan judul poster. Lalu, tulisan MAH merupakan gangguan akibat peradangan lambung ini, itu informasi dari poster. Nah, ini gambar-gambar harus ada ya anak-anak dalam poster kalian. Ini kita gambar atau gimana, Bu? Sekreatif kalian aja ya. Baik, Bu. Boleh digambar pakai tangan, boleh searching dari Google, tapi lebih bagusnya untuk bikin sendiri. Nah, untuk tugas 2 tadi, kalian kirim melalui grup WhatsApp ya. Baik, Bu. Ngumpulinnya sama, Bu. Ibu apa? Pengumpulannya sama, Bu. Pengumpulannya iya di pertemuan berikutnya ya. Anak-anak, Ibu sudah mengirimkan kalian link Google Form LKPD yang harus kalian kerjakan di grup WhatsApp ya. Baik, Bu. Baik, Ibu. Jangan lupa, itu ada batas waktunya, jadi jangan sampai anak-anak telat mengerjakan ya. Iya, Ibu. Nah, setelah melihat PowerPoint yang telah Ibu sampaikan, Ibu sajikan tadi, apa sih penyakit MAH itu? Coba Amira Akmalia, silakan. Amira Akmalia, tolong jelaskan kembali apa itu penyakit MAH. Mungkin Ira Safitri ingin membantu Amira Akmalia untuk menjelaskan kembali apa itu penyakit MAH. MAH itu penyakit, Bu. Iya, penyakit. Terus? Penyakitnya gejalanya susah, Bu. Gejalanya kembung panas gitu, Bu. Mual juga, Bu, mual jalannya. Karena telat makan, Bu. Iya, benar. Berarti MAH itu penyakit di mana? Yang terjadi di mana? Sistem pencernaan, Bu. Iya, Lambung, di mana? lambung perut. Lambung. Iya, di perut, di dalam perut. Lalu penyebabnya apa? Penyebabnya Makan, Bu. telat makan, sering makan pedas. Iya, benar. Makannya terlalu banyak, Bu. Iya, benar. Minum kafein dan soda. Iya, berarti jangan sering minum soda dan jangan sering minum kopi ya anak-anak. Nggak boleh makan kopi, Bu. Masih anak-anak. Kalian minum. Bukan makan, Ira, bukan makan, minum. Iya, Bu, minum.
Kamu gimana sih, kan kalau minum begini, kalau makan pakai sendok. Lupa Bu, lupa. Ngantuk Bu dia. Terus gimana cara mencegah agar kita nggak kena gejala mah? Makan secara teratur, jangan berlebihan. Iya, pintar Mutiara. Jangan begadang. Jangan begadang. Satu lagi. Habis makan jangan langsung berbaring, Bu. Ya benar tuh, kayak Ira ya, jangan kayak Ira ya teman-teman. Kalau habis makan ya langsung tiduran, nggak boleh. Oke, berarti anak-anak di sini sudah mengerti ya apa itu penyakit mah. Iya, Bu. Udah Bu. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita sudahi saja. Karena tadi yang memimpin doa Ira, sekarang yang menutup pembelajaran ini juga Ira ya. Silakan Ira Safitri. Oke semuanya, kita sebelum pulang, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rasa Fitri sudah memimpin doa untuk menutup pembelajaran pada hari ini. Sekali lagi Ibu akan mengingatkan kepada kalian semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan ya, seperti memakai masker apabila berpergian, mencuci tangan dengan sabun, atau membawa hand sanitizer kemanapun kalian berada. Oke, sekian dari Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.